Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 program MIPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, untuk memulai kegiatan kita kali ini, kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Oke, kita ke kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, jika garis Y sama dengan MX ditambah N sembarang, dan L adalah lingkaran dengan jari-jari R, maka ada tiga kedudukan garis terhadap lingkaran L. Jadi kemungkinannya ada tiga. Sini yang pertama, ini saya buat sebuah lingkaran dan sebuah garis, ya, di mana garis tersebut memotong di kedua titik, ya, gitu. Nah, Y sama dengan MX plus N, itu garisnya. Nah, maka ini garis memotong lingkaran pada dua titik, yang pertama. Nah, yang kedua, nah, dia bentuknya adalah menyinggung lingkaran garisnya, yaitu garis Y sama dengan MX plus N. Ingat M-nya adalah kemiringannya, ya. Nah, dia menyinggung lingkaran, artinya dia hanya memotong pada satu titik saja, ya. Kalau tadi di gambar yang pertama itu dia memotong di dua titik. Nah, kalau gambar yang kedua itu hanya memotong satu titik. Dan yang ketiga, nah, di sini garisnya masih tetap sama, Y sama dengan MX plus N. Ya, R itu adalah jari-jari. Nah, di sini garis tidak sama sekali menyentuh atau memotong atau menyinggung dari lingkaran tersebut. Artinya, garis tersebut tidak memiliki titik atau tidak memotong sama sekali lingkarannya, ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya di sini ada bagaimana menentukan kedudukan garis Y sama dengan MX ditambah N terhadap lingkaran. Nah, yang pertama, substitusi Y dari persamaan garis Y sama dengan MX plus N ke persamaan lingkaran. Nah, yang kedua, susun persamaan kuadrat sekutu dalam variabel X. Jadi, yang tadinya ada Y, kita substitusi dari persamaan yang di awal, ya, yang substitusi Y dari persamaan garisnya ke bentuk persamaan lingkarannya. Atau kita ubah semuanya yang Y ke dalam bentuk X. Yang ketiga yaitu hitung nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu dengan rumusnya adalah diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Yang D, nah, periksa tanda diskriminan D dengan kriteria. Nah, kriterianya ketika D-nya atau hasil dari diskriminannya atau nilai dari diskriminannya lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran pada dua titik. Nah, ini seperti contoh gambar yang pertama tadi, ya, di slide sebelumnya. Nah, yang berikutnya, jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran hanya pada satu titik. Jadi ada titik potongnya tapi satu, ya, bukan dua. Kalau dia sama dengan. Selanjutnya, jika diskriminannya kurang dari 0, maka garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Ini seperti gambar di yang ketiga, ya, di slide sebelumnya. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu antara garis dan lingkaran. Nah, ini syarat-syaratnya, ya. Kriterianya dia berpotongan di dua titik, di satu titik, atau tidak berpotongan sama sekali. Untuk menentukannya kita gunakan yang namanya nilai diskriminan. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan kedudukan garis X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0
terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x tambah 2y dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yang pertama ya yang harus kita lakukan yaitu kita akan membuat persamaan y sama dengan ya dari garis x ditambah y dikurangi 2 sama dengan 0, maka y-nya sama dengan negatif x ditambah 2. Nah, nanti y sama dengan negatif x ditambah 2 kita substitusi ke persamaan lingkaran yang tadi yang di soal, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 4x tambah 2y dikurangi 20 sama dengan 0. Ganti y-nya dengan negatif x ditambah 2. Jadi persamaannya x kuadrat ditambah negatif x ditambah 2 kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 dikali negatif x tambah 2 dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, jadi bentuknya x kuadrat. Nah, ini x kuadrat dikurangi 4x tambah 4 itu dapat dari negatif x ditambah 2 dikuadratkan ya. Dikurangi 4x, lalu 2 kali negatif x adalah negatif 2x, 2 kali 2 adalah 4. Nah, negatif 20 sama dengan 0. Maka ini kita kelompokkan ya dari pangkat tertinggi x kuadrat tambah x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 4x dikurangi 2x ditambah 4 ditambah 4 dikurangi 20 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat dikurangi 10x. 10x itu didapat dari negatif 4x dikurangi negatif 4x ya dikurangi 4x dikurangi 2x ya gitu ya. Nah, hasilnya adalah negatif 10x. Selanjutnya 4 tambah 4 dikurangi 20, hasilnya adalah negatif 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 2. Jadi 2x kuadrat dibagi 2 hasilnya x kuadrat, negatif 10x dibagi 2 adalah negatif 5x, negatif 12 dibagi 2 adalah negatif 6. Jadi persamaannya adalah x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, setelah sampai di sini, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya untuk bisa kita masukkan ke nilai diskriminannya. Dia lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, A-nya berarti koefisien A-nya dari x kuadrat adalah 1, B-nya adalah negatif 5, dan C-nya negatif 6. Nah, jadi nilai diskriminannya B kuadrat itu negatif 5 kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah 1, berarti 4 kali 1 dikali dengan C, C-nya adalah negatif 6. Maka hasilnya 25 ditambah 24 sama dengan 49. Nah, 49 itu lebih dari 0. Artinya, untuk garis ini, garis X tambah Y dikurangi 2 sama dengan 0, itu dia memotong di 2 titik, ya. Ada 2 titik potongnya. Nah, jadi kita akan mencari titik potongnya apa saja di situ. Nah, dari x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan jadi x ditambah 1 dikali x dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, itu dapat dari faktor x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Jadi, x ditambah 1 berarti kita cari nilai x-nya. Nah, x tambah 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 6 sama dengan 0. Maka, x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 6. Ya. Nah, ini sudah pernah dipelajari di materi-materi sebelumnya untuk menentukan nilai-nilai titik atau nilai x-nya ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan yang tadi hasilnya negatif 1 dan 6 ke persamaan garis y sama dengan negatif x ditambah 2 untuk mendapatkan nilai y-nya. Ya. Jadi, x sama dengan negatif 1, maka y-nya sama dengan 1 dikurangi negatif. Nah, negatif 1, tadi x-nya adalah negatif 1 ditambah 2, berarti negatif ketemu negatif, positif. Jadinya 1 ditambah 2 adalah 3 untuk y-nya. Nah, yang berikutnya untuk x sama dengan 6, maka y-nya adalah negatif kali 6 ditambah 2, berarti negatif 6 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini bentuk gambarnya, gambar grafiknya. Jadi kita mencari terlebih dahulu lingkarannya. Kita buat titik
kita cari titik pusatnya terlebih dahulu, ternyata titik pusatnya adalah 2,-1 dan jari-jarinya adalah 5 ya. Nah, ini untuk mencari titik pusat dan jari-jari sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Nah, untuk titik potongnya berarti kita tinggal masukkan saja. Yang pertama ketika X-nya -1, Y-nya 3, berarti ambil di titik X-nya -1 dan Y-nya 3. Begitu juga dengan X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan -4. Gitu. Lalu tinggal tarik garisnya. Ya. Jadi titik potong antara garis dan lingkaran pada titik -1,3 dan titik 6,-4. Nah, ini ada contoh 2. Tentukan kedudukan garis 3x ditambah y ditambah 10 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 8x ditambah 4y dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, berarti kita cari dulu persamaannya untuk garis ya. Jadi kita buat garisnya jadi persamaan y sama dengan. Nah, yang tadinya 3x ditambah y ditambah 10 sama dengan 0, maka y sama dengan -3x dikurangi 10. Kita substitusi ke persamaan lingkarannya, berarti x kuadrat ditambah -x dikurangi 10 kuadrat dikurangi 8x ditambah 4 dikurangi 3x dikurangi 10 dikurangi 20. Ya. Jadi hasilnya adalah x kuadrat ditambah 9x kuadrat ditambah 60x ditambah 100. Ini didapat dari -3x dikurangi 10 dikuadratkan ya. Dikurangi 8x ditambah 4 kali -3x adalah -12x. 4 kali -10 adalah -40 dikurangi 20. Maka hasilnya adalah x kuadrat tambah 9x kuadrat tambah 60x dikurangi 8x dikurangi 12 tambah 100 dikurangi 40 dikurangi 20 sama dengan 0. Maka x kuadrat tambah 9x kuadrat adalah 10x kuadrat, 60x dikurangi 8x dikurangi 12x adalah 40x, ditambah dengan 100 dikurangi 40 dikurangi 20 hasilnya adalah 40 sama dengan 0. Maka ini bisa kita bagi ya, atau kita sederhanakan, kita bagi dengan 10, maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita cari nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1, B-nya 4, dan C-nya adalah 4. Maka kita substitusikan ke nilai diskriminannya. B kuadrat dikurangi 4, AC. B-nya adalah 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4. A-nya 1, C-nya 4. Maka 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 4 kali 1. 4 dikalikan 4 adalah 16. Maka 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, karena ini sama dengan 0 nilai diskriminannya, maka garis tersebut itu menyinggung lingkaran. Ya, hanya ada satu titik potongnya. Nah, sekarang kita cari titik potongnya ya. Jadi di sini karena dia diskriminannya sama dengan 0, maka titik tersebut menyinggung lingkaran. Nah, dari x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0, itu kita buat faktornya, berarti x ditambah 2 dikali dengan x tambah 2, atau bentuknya adalah x ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 0. Maka nilai x-nya yang kita dapat adalah sama dengan -2. Nah, maka kita substitusikan nilai x sama dengan -2 ke persamaan y sama dengan -3x dikurangi 10. Maka x sama dengan -2. Nah, berarti -3 dikali dengan -2. Hasilnya adalah 6 dikurangi 10. Hasilnya adalah -4. Jadi, titik potongnya atau titik yang menyinggungnya dari persamaan tersebut adalah -2, -4. Ya. Dan titik pusatnya adalah 4, -2. Ya, gitu ya. Nah, untuk jari-jarinya bisa kalian cari tahu sendiri, oke? Nah, jadi titik singgung garis ya pada lingkaran adalah -2, -4. Contoh yang ketiga,
yaitu tentukan kedudukan garis X ditambah Y sama dengan 4 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3. Nah, ini sudah jelas untuk lingkarannya, itu persamaan lingkarannya berada di pusat 0,0 karena di situ X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan jari-jarinya adalah akar 3, di mana R kuadratnya adalah 3. Nah, sekarang kita akan menentukan kedudukan garisnya. Langkahnya masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Garis X ditambah Y sama dengan 4, maka Y-nya adalah negatif X tambah 4. Kita akan substitusi nilai Y-nya, jadi sama dengan negatif X tambah 4 ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. Nah, jadi X kuadrat tambah negatif X ditambah 4 kuadrat sama dengan 3. Hasilnya adalah X kuadrat tambah X kuadrat dikurangi 8X tambah 16 sama dengan 3. Nah, kita kumpulkan di sini X kuadrat tambah X kuadrat dikurangi 8X tambah 16 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X kuadrat tambah X kuadrat adalah 2X kuadrat dikurangi 8X tambah 16 dikurangi 3 adalah 13 sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa kita sederhanakan lagi ya karena ada dua bilangan genap dan satu bilangan ganjil, maka tidak usah kita selesaikan atau tidak usah kita sederhanakan. Nah, langsung saja kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 8, dan C-nya adalah 13. Masukkan ke nilai diskriminannya. Maka B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan negatif 8 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 13. Hasilnya adalah 64 dikurangi 104 sama dengan negatif 40. Karena negatif 40 itu kurang dari 0, ya, maka dari garis tersebut, dari X ditambah Y sama dengan 4, itu tidak memiliki titik potong sama sekali, ya. Garisnya jauh dari lingkaran, gitu. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Nah, jadi ini pusatnya 0,0, ya. Dan jari-jarinya adalah akar 3. Ya. Nah, tidak ada titik potongnya. Atau garisnya berada di luar lingkaran ya. Nah, itu pembelajaran kita tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang persamaan garis singgung pada lingkaran. Ya, jadi kalian bisa pelajari terlebih dahulu dari modul yang sudah pernah saya berikan. Nah, sebagai bahan latihan di sini diketahui garis Y dikurangi 2X dikurangi 1 sama dengan 0, ya. Dan persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, yang pertama yaitu tentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, ya. Berarti dia di 2 titik potong, 1 titik potong, atau tidak ada titik potong sama sekali, ya. Yang B-nya tentukan titik pusat lingkaran, yang C-nya jari-jari lingkaran, dan D-nya grafiknya. Ya, jadi dibuat bentuk grafiknya dan harus tepat ya, titik-titiknya ada di mana, sesuaikan. Pakai penggaris, ada jangka, pakai jangka untuk membuat grafiknya supaya lebih rapi. Nah, tugasnya dikerjakan pada kertas folio dan dikumpulkan pada hari Jumat 5 Februari 2021 pukul 11, dikoordinir oleh ketua kelas. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.